Wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang ciri-ciri bisnis dengan memakai skema piramida atau skema Ponzi. Nah, ini ada ciri-ciri bisnis yang menggunakan skema Ponzi. Kalian harus bisa memahami atau tahu bagaimana skema Ponzi itu bisa berjalan. Nah, berikut ciri-cirinya. Yang pertama, jelas skema Ponzi akan menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dan tanpa resiko. Biasanya bisnis dengan menggunakan skema Ponzi selalu bilang bisnis ini jangka panjang dan tanpa resiko. Padahal bisnis beneran sekalipun itu pasti ada yang namanya resiko. Nah, ini yang ditawarkan katanya bebas resiko. Jadi ketika kalian ada yang menawarkan suatu bisnis yang diiming-imingi untung besar tanpa resiko, disitulah kalian harus waspada dan berhati-hati jika tidak ingin punya masalah di kemudian hari. Yang kedua, proses bisnis investasi yang tidak jelas. Di minggu sebelumnya saya juga pernah membahas tentang Enel Green Power. Nah, itu bisnis yang jelas skema Ponzi dan sekarang sudah scam. Kenapa tidak jelas? Contoh, di pembahasan sebelumnya, Enel Green Power menawarkan sewa mesin listrik, dan keberadaan mesin listriknya pun itu sangat tidak jelas. Saya pernah pura-pura mau join, real projectnya di mana? Itu mesin listrik yang kita sewa itu di mana? Itu seperti beli kucing dalam karung. Kita menyewa tapi tidak jelas barangnya di mana. Nah, itu biasanya skema Ponzi. Ketika Anda misalkan ditawari suatu bisnis, sewa mesin iklan lah, sewa mesin listrik lah, tanya dulu di mana proyeknya. Jangan asal diterima begitu saja. Betul, kalau dilihat dari segi keuntungan, profitnya sangat besar. Kalian cobalah ditonton video saya sebelumnya, itu yang tentang Enel Green Power, bukan Enel Green Power tapi Enel Kekuatan Hijau. Maaf, saya ralat. Enel Green Power itu benar real bisnisnya, itu tentang pembangkit listrik yang ada di Italia. Nah, sedangkan yang di Indonesia itu sewa mesin listrik yang tidak jelas mesin listriknya di mana. Nah, itu kalian jangan asal join, depo, terus profit. Nah, itu biasanya. Yang ketiga, produk investasi biasanya milik luar negeri. Tapi di sini di milik orang Indonesia juga banyak bisnis yang menggunakan skema Ponzi. Nah, kalau di luar negeri emang susah untuk diusutnya. Contoh sekarang Porsche itu kan milik Rusia. Itu di Amerika sudah mulai ditindak. Nah, nomor 4, staf penjualan pendapatan komisi dalam merekrut orang. Jadi ada komisi ketika merekrut orang, padahal itu produknya tidak jelas. Contoh, kalau Pito belum bahas, nanti saya bahas lah di Pito. Nah, di Pito daftar 350.000, produknya tidak jelas dan dapat iming-iming nonton iklan dibayar. Nah, sekarang scam dan merugikan sampai miliaran rupiah dari beberapa member yang melapor. Yang belum melapor itu lebih banyak lagi. Nah, nomor 5, pada saat investor ingin menarik investasi, malah diiming-iming investasi dengan bunga yang lebih tinggi. Nah, ini ketika mau tarik dana ditahan-tahan, bukannya ditarik malah diiming-iming dengan keuntungan yang lebih tinggi. Contoh di Pitu
Itu di saat orang gencar mau mencairkan pipi atau viewpoint itu dulu, malah diiming-iming nanti harga pipi akan jadi 2 kali lipat. Yang itu per pipinya $1 dihargai, kalau dirupiahkan kira-kira 15 ribuan lah. Nah itu ketika ada orang rame-rame mau menjual pipi, justru diiming-iming nanti pipinya akan senilai 2 kali lipat. Nah itu jelas skema ponzi, meskipun pas prospeknya itu katanya bukan ponzi lah, bukan MLM lah, bukan jual barang lah, ya memang tidak jelas apa yang dijual itu. Nah yang keenam, mengundang calon investor dengan menggunakan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai figur. Nah ini yang sering kita jumpai. Ada yang menggunakan kepolisi, maaf itu oknum lah, mungkin dia juga tidak sadar. Ada yang ustadz, ada yang menggunakan pendeta, ustadz, kiai, bahkan para pejabat pun itu sering kena ditipu oleh mereka. Makanya ketika menawarkan nih polisi aja join, padahal polisi juga itu comotan gambarnya, bisa juga diedit. Nah ini yang selalu menggunakan para tokoh itu, harap berhati-hati. Atau para artis nih, artis juga join misalkan nih, masa kamu enggak, itu biasanya. Dan biasanya itu misalkan kiai dijamin halal karena ada kiainya. Itu di YouTube juga ada yang menggunakan kiai sebagai daya tarik. Tuh. Yang ketujuh, pengembalian macet di tengah-tengah. Nah ini yang sering terjadi di bisnis bodong sebelumnya yang sekarang sudah scam. Karena ya yang namanya ponzi, ketika macet susah cari member, ya macet. Kalian juga harus bisa mengenali antara mana ponzi, mana MLM murni. Kalian juga jangan disamaratakan antara MLM dan ponzi. Tapi kebanyakan ponzi itu berkedok MLM. Contoh di Pito, produknya ada tapi tidak jelas. Sampai sekarang produk belum tersampaikan kepada para member, dan sampai sekarang pun itu kasusnya tidak jelas. Yang namanya ponzi kebanyakan kasusnya itu selalu tidak jelas, menggantung. Nah begitu, makanya kalian harus berhati-hati investasi yang berskema ponzi tapi berkedok MLM. Itu yang selalu jadi terkecoh. Ketika misalkan kalian cukup modal 200, bisa jadi 1 juta. Nah itu kalian harus hati-hati. Bukannya kalian mendapatkan 1.200.000, misalkan baru profit 3 hari sudah bubar. Nah ini kebanyakan seperti itu. Di Pitub lah, di Pito, di NL kekuatan hijau, di AGT, di Edcash, di banyak lah. Kalau kalian bisa cari sendiri aplikasi apa saja yang scam, yang banyak merugikan masyarakat. Bukan main, itu bukan jutaan, bukan ratusan juta, ini sudah miliaran. Nah sekarang masalahnya itu sulit dibendung, karena ketika sudah scam, sudah tutup, selalu bikin yang baru dan mengecoh lagi. Sekarang ada GoBantu, ada Forsage, ada banyak lah macam-macam
investasi yang menawarkan keuntungan yang memang di luar akal sehat. Nah begitu. Nah mudah-mudahan dengan penjelasan saya seperti ini kalian bisa terhindar dari bisnis bodong skema Ponzi, karena ini jelas banyak merugikan, banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Kalau misalkan kalian ini menganggap saling bantu, itu salah besar. Yang namanya Ponzi bukan saling membantu, tapi saling menjerumuskan. Ketika kalian sudah terjerumus join, mau tidak mau kalian juga harus cari korban. Itulah Ponzi. Kalau MLM misalkan join dapat produk, itu bisa bertahan lama. Kenapa? Karena tidak mengenakan join penjualan produk. Kalaupun tidak merekrut, selama produk tersedia itu akan jalan terus sampai kapanpun. Namun yang namanya bisnis ya tentu pasti ada yang namanya resiko. Di MLM pun pasti ada resiko, tapi kalau yang MLM murni produknya jelas dan itu memang kebutuhan kita sehari-hari. Contoh odol, pasta gigi, atau apalah produk-produk yang memang kebutuhan kita sehari-hari. Itulah MLM murni, meskipun tidak merekrut tapi tetap jalan. Kalau Ponzi tidak merekrut ya tidak jalan. Karena apa? Profitnya memang dari perekrutan. Begitu. Nah mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa kalian pahami dan harap kalian lebih waspada lagi. Jadi janganlah kalian membantu para bajingan yang memang meraup keuntungan dari keringat kalian. Begitu. Cukup sekian. Ingat, kejahatan digital itu memang sudah direncanakan karena tahu pasarnya sekarang sudah serba digital. Jadi jangan menganggap ini kemajuan teknologi. Kalau kalian tidak cerdas, ini kemunduran teknologi, karena dengan mudahnya kalian dibodoh-bodohi oleh aplikasi yang memang berpotensi merugikan. Nah, di konten berikutnya akan saya bahas contoh yang tadi secara selewat, tapi untuk konten berikutnya contoh aplikasi yang pernah scam dan banyak merugikan masyarakat secara sedikit detail. Nah, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.